karena angka putus sekolah juga data tahun 2025 itu sampai 4,6 tinggi dong, bro. juta. 4,6 juta? Ya, anak putus sekolah. Wow. Ya, putus sekolah. Itu se-Indonesia, bro? Se-Indonesia. Kalau untuk kita sendiri di Palembang ini? Nah, saya tidak punya data itu. Tapi kalau dibagi aja rata, iya, kita misalnya dibagi 34. Kita ada 34. Bisa aja kan ratusan ribu ya? Ratusan ribu kurang lebih. Masih banyak juga dong, bro. Dievaluasi kembali juga. Mungkin ke depan akan dievaluasi bahwa ujian yang menentukan kemampuan betul-betul kemampuan anak itu penting. Artinya adalah suatu lumrah juga sebenarnya kalau ada evaluasi, ada yang lulus, ada yang tidak. Tapi minusnya yang dilihatkan, kalau anak merasa mudah dia tidak perlu belajar dan gurunya juga merasa tidak terlalu persiapan lebih jauh gitu. Jadi yang penting ya kalau seperti terjadi di suatu SMK tadi siswa memukul guru itu ada suatu hal yang luar biasa menurut saya. Kenapa luar biasa, bro? Ya karena sampai 8 mukul satu orang guru. Oh iya. Di mana manajemen sekolahnya? Atau memang guru ini jahat betul nih? Berarti mah something problem dong ya. Jadi tapi kan harus ada solusi. Bangsa besar, kemudian jumlah penduduknya besar, kemudian SDM-nya bagus, ya kita bisa kompetitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya Muhammad Hoirul Lizani di Lentera Demokrasi. Pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu nih, yang mana beliau ini adalah seorang guru besar sosiologi dan juga beliau ini adalah seorang pengamat sosial pendidikan, ialah Profesor Dr. Abdullah Idi, MED. Selamat siang, Prof. Ya, selamat siang. Ya. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan mengobrol mengenai dunia pendidikan sekarang, Prof. Iya. Menurut Prof nih, gimana nih dengan perkembangan zaman yang kian modern, ya kan? Iya. Gimana tuh menurut Prof sekarang untuk dunia pendidikan ini? Iya, pendidikan pada dasarnya adalah dia punya untuk merespon perkembangan ya. Jadi oleh sebab itu dalam dunia pendidikan dimensi sosiologis itu tidak bisa diabaikan untuk suatu kemajuan masyarakat ataupun kemajuan suatu bangsa. Jadi perkembangan atau dinamika masyarakat itu memang harus direspon dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu kurikulum itu selalu berubah. Jadi bisa berubah 5 tahun sekali, idealnya 5 tahun sekali, tetapi bisa sebelum itu dia berubah karena merespon perubahan itu. Kondisi sekarang pun sama. Ya, apa yang dilaksanakan oleh suatu negara atau dunia pendidikan kita adalah untuk merespon ke depan bagi anak-anak kita supaya tidak tertinggal ya. Nah, kalau misalkan perubahan kurikulum nih, Prof. Kan kita sempat dulu tuh perubahan dari KTSP, K13 dan segala macamnya itu. Tapi kan ada yang paling keren nih, Prof. Ujian nasional kan sempat dihilangin tuh. Terus sekarang muncul lagi tuh, Prof. Coba kalau pendapat Prof tuh gimana sih mengenai ujian nasional itu sendiri, Prof? Iya, sebenarnya itu ada kaitannya juga pergantian atau visi misi dari suatu kabinet ya. Tetapi sekali lagi itu lumrah karena setiap tadi fase ataupun itu masyarakat itu selalu berubah tadi. Jadi kalau sebelumnya ujian nasional itu wajib, tapi setelah itu atau sebelumnya tidak wajib, sekarang wajib, itu evaluasi. Ada evaluasi terhadap kebijakan pendidikan sebelumnya itu. Jadi suatu yang lumrah. Dan itu suatu hal yang wajar ya. Cuman bukannya ini, Prof, kalau terkait ujian nasional nih kan, Prof. Dulu kan sempat banyak tuh, Prof, yang jualan kunci-kunci ujian nasional itu. Betul. Apakah itu akan terulang lagi, Prof? Ya, memang ada beda pendapat ya.
Nah, dan kalau kita lihat kondisi sekarang ini, boleh dikatakan tidak ada anak yang tidak lulus. Nah, tidak ada anak yang tidak naik kelas. iya. Kalau sebelumnya, kalau tidak lulus ya tidak lulus, maka kunci itu beredar kan. Iya, Dan makanya kursus-kursus. Nah, jadi sebenarnya tetapi kalau dalam suatu proses pendidikan itu atau proses implementasi kurikulum memang harus ada evaluasi. Jadi menurut saya memang disitulah akan melihat kemampuan anak. Jadi evaluasi yang secara serius barangkali perlu dievaluasi kembali juga, mungkin ke depan akan dievaluasi bahwa ujian yang menentukan kemampuan betul-betul kemampuan anak itu penting. Artinya adalah suatu lumrah juga sebenarnya kalau ada evaluasi, ada yang lulus, ada yang tidak. Ya berarti Prof sendiri pribadi ini setuju dong kalau ada sistem lagi tidak naik kelas itu, tidak lulus itu, Prof ya? Iya, jadi penekanannya sesuai dengan proses ya. Jangan terkesan ini kan membentuk karakter loh. Nah, kan jadi kalau anak merasa muda, ada plus minus memang. Tapi minusnya yang dilihatkan. iya. Kalau anak merasa mudah, dia tidak perlu belajar, dan gurunya juga merasa tidak terlalu persiapan lebih jauh gitu. Jadi yang penting anak lulus. Ini juga kan, jadi perlu pembenahan juga. Jadi ke depan. Dan juga kan kalau misalkan sistem nggak ada naik kelas atau tidak ada yang lulus itu tadi kan pasti lulus pasti naik kelas itu kan, Prof? Iya. Nah ini kan banyak kejadian di berita-berita tuh, Prof. Iya. Yang siswa merokok, terus malah satu kelas melindunginya, ya kan, Prof? Terus ada juga yang baru-baru ini siswa yang gebuk gurunya. Iya, betul. Itu gimana tuh, Prof? Ya memang ada konsekuensinya bahwa dengan itu kurikulum merdeka ya barangkali. Iya, kurikulum merdeka. Saking merdekanya evaluasi itu yang penting anak naik kelas ya. Iya. Jadi ada positif, ada negatifnya bagi anak juga. Jadi oleh sebab dan kemudian berdampak juga kepada penerapan tata tertib sekolah. Jadi dengan begitu kan agak kendor. Jadi dampak ke mungkin juga kejadian anak-anak SMK di suatu provinsi tadi memukul gurunya itu karena memang dampak dari itu bisa saja karena walaupun begitu tetap naik kelas. Kalau dulu kita dipukul oleh guru hari Senin, kuku kita panjang, betis kita biru karena dipakai lidi oleh guru, orang tua kita tidak bela. Bahkan kita dipukul balik. Iya, bisa pukul balik atau kena marah. Kalau sekarang kan terkesan dilindungi dalam tanda petik. Itu berdampak negatif menurut saya. Itu perlu dibenahi menurut saya. Iya, berarti kan sekarang makin ini nggak sih? Walaupun tidak perlu dipukul-pukul. Ya. Nah, kalau itu kan kita membahas ini terkait siswa nih, Prof. Iya. Nah, kalau untuk mahasiswa gimana, Prof? Mahasiswa juga kebetulan saya menjabatlah sebagai wakil rektor bidang kemahasiswaan. Iya, etika mahasiswa itu penting. Jadi kan suatu perguruan tinggi yang bagus atau universitas memperhatikan etika itu. Kebetulan saya dari S3 saya dari Gajah Mada. Ya, jadi kita merasa tidak ada orang merasa lebih, merasa pintar, merasa kaya atau ini karena dosennya kampus melihat kemampuan Anda gitu. Dan kebetulan juga saya dulu master saya dapat kesempatan belajar di luar negeri di Australia. Alhamdulillah. Iya, kemandirian sangat penting. Jadi kalau kita nggak belajar nggak ada yang nolong. Ya saya udah belajar keras, tapi ada nilai saya C. Walaupun ada A ya. Masih ada yang C, Bro ya. Ya walaupun tesis saya dapat distinction ya. Distinction itu A. Tapi saya udah ada mata kuliah yang saya udah belajar keras. Apa keterangan di situ? Good enough.
Itu good enough itu cukup baik. Cukup bagus. Itu C itu. Oh, itu C. Jadi jadi saya udah belajar keras tapi puas. Yang penting saya lulus ya, apalagi beasiswa. Iya. Nah, mengejar waktu ya. Jadi di sini penting pendidikan etika, karakter, moral ini, dan itu sangat ditentukan oleh institusi, baik sekolah maupun perguruan tinggi atau universitas. Kalau dibiarkan bagi anak, ya anak senang aja gitu. Tapi aturan itu harus ditegakkan. Iya, orang tua kan nitip ya. Iya, orang tua nitip ke guru kan. Ya, guru kan juga jadi orang tua. Misalnya kita tidak menyebutkan kampus misalnya ya. Kok anak-anak mahasiswi bonceng 3, bonceng 4 ada itu di kampus. Iya, itu banyak, Bro. Ini meniru kampus mana ini? Karena di luar negeri seperti di Belanda, kebetulan saya pernah ke Belanda. Saya di Australia, termasuk di Kanada juga. Orang banyak pakai sepeda kok. Oh, iya. Sehat dong. Sehat, dan itu menunjukkan mereka struggle. Jadi menunjukkan mereka sederhana dan mereka sangat mandiri. Nah, jadi bukan kita tidak boleh kalau mampu ya, tapi maksud saya jangan malah kayak gitu, Prof. Ya. Karena ini kan kampus nih, Prof. Ya. Tempat kita mencari ilmu kan. Overaction, ya. overacting. Saya tegur juga karena maksud saya, jangan deh Anda bonceng 3 gitu. Yang etis. Kita tidak bisa nyalahin mahasiswanya. Kampus harus menegakkan etika mahasiswanya. Kemudian sekolah juga tata tertibnya. Iya. Ini kan Prof juga kan seorang dosen nih, Prof. Iya, saya dosen. Pernah nggak ketemu dengan mahasiswa atau mahasiswi gitu yang protes gara-gara nilainya dikasih Prof C? Iya. Pernah, Prof? Pernah. Gimana ya, tuh, Prof? Tapi bisa juga kadang-kadang kita hilap. Jadi ada juga memang nilai dia itu. Jadi itu sebenarnya kebijaksanaan ya. Ya, kalau naik dikit nggak apa-apa. Tapi Anda buat deh kalau gitu, kalau mau naik, saya suruh baca artikel itu, buat summary, buat ringkasan, ya, biar juga dia merasa berkorban dan dia naik itu, tidak salah. Ya, jadi kita juga kan mendidik ya. Jadi artinya anak didik, murid, mahasiswa itu anak kita. Jadi ada unsur edukatifnya. Sama dengan orang tua kita. Orang tua kita itu menegur kita, bahkan kadang itu marah dengan kita, itu karena saya. Iya, pasti dong. Iya, sama dengan guru. Dosen juga demikian. Kalau dia jadi orang, dia tidak banyak nuntut, tidak. Kadang mahasiswa saya itu jadi orang besar. Tapi banyak juga yang hormat ya. Dialah jadi misalnya dia ada jabatan, masih ingat kita. Ya, jadi ya itu taruhlah, kalau bagi guru ikhlas sajalah. Ya, tapi tetap pandangan, kemudian niat kita itu mengedukasi atau unsur edukatif itu yang utama. Ya, berarti kan bisa jadi cerita-cerita, Prof. Ya, kalau seperti terjadi di suatu SMK tadi, siswa memukul guru itu ada suatu hal yang luar biasa menurut saya. Kenapa luar biasa, Prof? Ya, karena sampai 8 mukul satu orang guru. Oh iya. Di mana manajemen sekolahnya pada diem semua ya. Iya, manajemen sekolahnya gimana? Berarti kan nggak jalan nih. Atau memang guru ini jahat betul nih. Berarti malah something problem dong ya. Jadi tapi kan harus ada solusi. Iya. Jadi ada solusi. Yang paling bertanggung jawab di sini adalah sekolah. Gimana kalau misalkan gini, Prof? Itu kan mereka yang siswa-siswa ngebukin gurunya atau siswa yang rokok tadi, itu ini kan Prabowo sedang udah menetapkan sekolah Nusantara tuh, Prof. Gimana tuh kalau menurut Prof sendiri? Ya, yang tadi boleh dikatakan ya, saya katakan dulu ya, tata tertibnya nggak jalan. Iya, makanya mereka ditarik ke sekolah Nusantara aja gimana gitu. Kalau sekolah Nusantara itu ya saya pikir itu salah satu respon juga terhadap tingginya angka putus sekolah ya. Karena kemiskinan, karena orang tua tidak mampu. Nah, jadi salah satu langkah Pak Presiden adalah menetapkan sekolah rakyat itu. Ada SRMP, kemudian sekolah terintegrasi. Nah, saya kira sangat
bagus itu. Jadi dan baru mulai tahun 2026 ini untuk merespon angka putus sekolah karena kemiskinan orang tua atau masalah sosial, termasuk masalah bully. Iya, masuk seperti, situ, kan? Seperti yang pemukulan tadi. Karena mereka dididik juga secara militer juga. Wah, cocok dong, Bro, kalau gitu. Berarti dong di sini kembali ke pendidikan kita yang kurang optimal, kan? Ya, kita tidak bisa menyalahi bagus langkah Pak Presiden. Ya, yaitu pendidikan yang harus dibenahi. Jadi kalau rakyatnya apa yang dia terima. Kalau misalkan Pak Prabowo tadi buka sekolah Nusantara dengan semi militer kan, Pak? Iya. Ya nggak mungkin ini dong, Bro. Mereka berani mukulin gurunya lah. Iya. Jadi habis mereka. Jangan-jangan selama pasca COVID ini banyak nggak belajar kan? Oh iya. Iya. Jadi nggak belajar, nggak tahu mana etika, mana yang boleh, mana yang tidak. Sementara dia belajar dari AI misalnya. Nah, ya misalnya itu juga belajar di situ kan macam-macam tuh. Kita orang dewasa aja kan harus milih-milih nih. Iya. Kalau anak-anak kan dia apa yang dia buka, termasuk judi online kan begitu kan? Oh iya, itu sangat-sangat parah, Bro. Nah ini, jadi menurut saya itu langkah yang bagus dan positif. Karena angka putus sekolah juga data tahun 2025 itu sampai 4,6 tinggi dong, Bro. Juta. 4,6 juta. Ya, anak putus sekolah. Wow. Ya, putus sekolah. Itu se-Indonesia, Bro? Se-Indonesia. Wow. Kalau untuk kita sendiri di Palembang ini? Nah, saya tidak punya data itu. Tapi kalau dibagi aja rata, kita misalnya dibagi 34. Kita ada 34. Bisa aja kan ratusan ribu ya? Ratusan ribu kurang lebih. Masih banyak juga dong, Bro. Iya. Jadi tiap provinsi pada intinya adalah banyak putus sekolah. Iya. Ya, mudah aja sih melihatnya. Kalau di lampu merah misalnya masih ketemu anak-anak yang orang ini. Tua anak-anak minta-minta dan ya kan. Jadi oleh sebab itu saya kira memang itu langkah yang sangat tepat lah kalau ada kebijakan seperti itu selain yang sudah jalan ya. Ya, berarti untuk di Palembang ini ada sekolah Nusantara kita, Bang? Kalau saya baca ya di koran, di media sosial itu katanya ada 2 titik. 2 titik. Dari 166 itu kita ada 2 titik. Oh, udah 166. Berarti kan tidak terlalu banyak ya. Ya masih belum mungkin, Bro. Ya, dibagi 34, 166 ya orang rata-rata 3 sampai 4 ya. Iya, masih kita 2, berarti putus sekolahnya masih belum terlalu banyak. Alhamdulillah mungkin, Bro, ya. Mungkin alhamdulillah. Tapi kalau bisa turun lagi dong, ya, Bro. Mungkin ini deh, Prof? Harapan Prof apa sih sebagai seorang pengamat sosial pendidikan ini kan? Harapannya Prof untuk anak-anak zaman sekarang ini kan? Iya, harapan kita kan anak nanti pada masanya dia akan lebih baik daripada zaman kita ya. Ya karena kita itu disuruh mendidik anak itu supaya mereka itu bisa hidup zaman berbeda dengan zaman kita. Yeah. Itulah aspek sosiologis tadi atau azas sosiologis tadi. Jadi kalau dia lebih mundur dari kita, maka dia akan menjadi lemah. Dia tidak bisa bersaing. Nanti akhirnya bangsa kita juga sulit bersaing. Oleh sebab itu, dalam hal ini yang paling terdepan yang punya budget, yang punya anggaran itu kan pemerintah. Pemerintah sudah berupaya. Pendidikan salah satu aspek yang perlu diperjuangkan. Saya pernah mengatakan juga seperti di Malaysia sejak tahun 1971 Pak Mahathir itu sangat konsisten menekankan affirmative action programs itu ya, tentang pendidikan, tentang ekonomi dan kesehatan, dan itu berlangsung dan itu biaya sendiri dari pemerintah Malaysia ngirim ke luar negeri. Mereka mengirim ya. Jadi saya kira sekarang masih berlanjut juga ya. Dan ini juga pemerintah kita juga mulai membuka peluang-peluang untuk beasiswa termasuk ke luar negeri. Saya pikir ke depan terutama pendidikan ini sebagai investasi terdepan. Jadi termasuk juga tidak kalah kesehatan dan ekonomi. Karena bagaimana anak akan sehat kalau dia kurang gizi kan? Bagaimana juga kalau orang tua tidak fokus? Karena pendidikan itu harus terintegrasi 3 dimensi, formal di sekolah, di kampus,
kemudian di rumah tangga informal, Informal. kemudian non formal di masyarakat. Mm-mm. Kalau itu masyarakat, kalau ekonominya bagus, pendidikan bagus, kemudian sehat-sehat, ya kuatlah kita. Iya. Bangsa besar, kemudian jumlah penduduknya besar, kemudian SDM-nya bagus, ya kita bisa kompetitif. Jadi harapan kita bangsa kita atau semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, orang tua, termasuk juga pembenahan dunia pendidikan kita tadi, termasuk jangan ada lagi soal pengeroyokan dan segala macam tadi. Bullying tadi. Kalau selama ini bullying itu kan antar teman. Kalau ini kan justru guru dibully. Ya, jadi di sini ya menurut saya koreksi besar terhadap dunia pendidikan kita. Ya, kalau kita ingin kompetitif ke depan. Oke. Terima kasih banyak, Prof. Setelah meluangkan waktunya. Terima kasih. Oke, baiklah itu tadi teman-teman Lentera Demokrasi. Kita sudah mendengar banyak mengenai perkembangan zaman dunia pendidikan ini. Walaupun memang zaman boleh maju, sudah mudah, sudah ada AI dan segala macam, tapi perlu diingat buku yang dicetak itu lebih enak untuk dibaca daripada AI yang hanya mengandalkan internet. Itu saja dari saya, Muhammad Khairul Lizani. Saya akhiri, tetap di Lentera Demokrasi.